Pemirsa apa kabar? Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 14 Oktober. Sebuah kecelakaan kerja terjadi di perbatasan Kaohsiung dan Pingtung kemarin sore di lokasi proyek penguatan daya guncang jembatan dan jalan bebas hambatan nomor 10. Sebuah truk penyiram air tiba-tiba terbalik tanpa alasan jelas. Seorang PMI terjebak di dalam truk dan sayangnya ia telah tewas setelah berhasil dikeluarkan. Kendaraan kuning yang jatuh di lereng ini merupakan truk penyiram air yang terbalik. Pada saat kejadian, pengemudi PMI usia 52 tahun terjebak di dalam truk. Petugas SAR dan damkar tiba dan berhasil mengeluarkan pengemudi. Namun PMI tersebut sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan dinyatakan meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Insiden ini terjadi di kilometer ke-24,4 Jalan Bebas Hambatan nomor 10 di perbatasan distrik Chisan, Kaohsiung dan desa Likang, Pingtung. Upaya penguatan jembatan sedang berlangsung saat itu. Polisi tengah menyelidiki penyebab kecelakaan. Perusahaan CPC dan Thai Power mengadakan ujian perekrutan pegawai baru kemarin. Namun tingkat kelulusan pada tahap pertama hanya 51,88%, mencatat angka terendah baru dalam 3 tahun terakhir. Selain BUMN, subkontraktor perusahaan Thai Power juga mengalami krisis pekerja. Perusahaan Thai Power menanggapi bahwa mereka akan memberikan panduan bagi PMA untuk menjalani ujian perekrutan yang diharapkan dapat mempekerjakan 1.000 orang dalam 5 tahun mendatang. Para peserta duduk dengan rapi sambil mendengarkan penjelasan aturan ujian seleksi pegawai baru yang diadakan oleh lembaga yang ditunjuk Kementerian Perekonomian untuk BUMN seperti perusahaan minyak Taiwan, Thai Power, dan lain-lain. Ujian pendahuluan diadakan pada tanggal 13 pagi di 15 ruang ujian di Taipei, Taichung, Kaohsiung, dan Hualien. Calon pegawai kali ini adalah lulusan perguruan tinggi tanpa memandang jenis kelamin atau usia dan menarik 21.662 orang untuk mendaftar dengan perkiraan akan menerima 826 orang. Namun ujian pendahuluan hanya dihadiri 51,88% dari jumlah peserta atau 11.238 orang, mencatat angka terendah dalam 3 tahun terakhir. 上一份工作大概3万多的薪水，考进去起薪就是4万多，那可能接下来还会再加。 Untuk mengatasi masalah krisis tenaga kerja yang juga muncul di kontraktor Thai Power, sumber terkait mengabarkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perekonomian, dan Thai Power sendiri telah sepakat mengubah pekerjaan sektor kelistrikan menjadi sektor konstruksi yang lebih luas. 语言上面大家要先沟通嘛。台电来讲，它确实是一个要专业技术的，那它必须要去考得证照，所以也会辅导他考证照。 Thai Power mengatakan bahwa dengan membimbing PMA mendapatkan sertifikat akan mendukung kontraktor untuk menaikkan gaji dan kemungkinan PMA terlatih untuk menetap di Taiwan juga bertambah. Situasi di Selat Taiwan kembali menegang. Tiongkok hari ini mengumumkan bahwa mereka akan melancarkan latihan militer terhadap Taiwan sebagai tanggapan terhadap teori dua negara yang disampaikan oleh Presiden Lai Ching-te. Polisi Maritim Tiongkok mengumumkan pengepungan di sekitar Taiwan untuk pertama kalinya. Media asing juga menunjukkan bahwa latihan militer Tiongkok ini mensimulasi blokade terhadap pelabuhan udara dan selatan serta jalur internasional Taiwan. Ketegangan di Selat Taiwan meningkat. Pada dini hari tanggal 14, TPR tiba-tiba mengumumkan pengerahan Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta roket untuk latihan militer Joint Swords 2024B di sekeliling perairan Taiwan. 这次行动还有一个新的特点，那就是全天候，它的实战氛围呢更加浓厚。 Menanggapi teori dua negara baru yang dilontarkan Presiden Lai pada pidato Hari Nasional lalu, TPR mengadakan latihan militer. Banyak kapal perang yang mendekat ke Taiwan dari berbagai arah dengan serangan mendadak gabungan kesiapan tempur laut udara dan penguasaan dermaga serta perebutan kendali darat dan laut. Polisi Laut Tiongkok yang ikut latihan juga mengumumkan 4 tim mereka yang mengelilingi Taiwan untuk menunjukkan kemampuan pengawasan. Menanggapi hal ini, CGA juga menyatakan mereka telah mengetahui sejak awal keberadaan sejumlah kapal TPR telah melintasi garis tengah selat dan bersama-sama Angkatan Darat melakukan pengawasan penuh terhadap kapal-kapal tersebut dan mengumumkan hasil foto pemantauan. Tentara Nasional bersiaga penuh dan melakukan pengawasan total dengan mengerahkan pesawat F-16V yang dilengkapi dengan rudal canggih jarak menengah dan rudal Sidewinder berpatroli di sisi timur dan timur laut guna mencegah TPR agar tidak melampaui batas. 国防部要强调，加剧两岸紧张、破坏台海和平稳定的，正是中共各项不理性的挑衅行动。 Reuters menunjukkan bahwa TPR menyimulasi blokade terhadap jalur penerbangan dan pelabuhan Taiwan di bagian utara dan selatan guna mencegah intervensi pasukan asing. Tentara Nasional Taiwan juga telah bersiaga dan memantau gerakan TPR. Saat ini, TPR masih belum mengumumkan kapan latihan militer akan berakhir atau apakah akan menggunakan amunisi asli atau tidak dalam latihan.
Vaksinasi influenza yang didanai pemerintah telah dimulai pada bulan Oktober. Namun Departemen Kesehatan Kota Keelung melaporkan ada 1 dosis vaksin influenza perusahaan Edimmune diduga mengalami perubahan kualitas. Berhubung batch vaksin yang sama telah didistribusikan ke 6 kota dan kabupaten termasuk Taipei dan Keelung, Pusat Pengendalian Penyakit telah mengambil langkah preventif dengan memerintahkan penghentian vaksinasi batch tersebut. Ini dia vaksin flu perusahaan Edimmune yang terlihat menguning dan diduga mengalami perubahan kualitas. Departemen Kesehatan Kota Keelung tanggal 12 melaporkan ada 1 dosis vaksin influenza yang diproduksi oleh perusahaan Edimmune yang diduga mengalami perubahan warna. Setelah dilakukan pengecekan vaksin dengan nomor batch yang sama, diketahui ada sekitar 183.000 yang telah didistribusikan ke 6 kota dan kabupaten termasuk Taipei, Keelung, dan Taoyuan. 75.000 dosis telah disuntikan dan sisanya telah dihentikan sebagai upaya pencegahan. CDC menekankan pihaknya belum menerima pemberitahuan serupa lainnya dan juga belum menerima laporan timbulnya efek samping. Kasus penipuan merajalela. Menurut statistik Komisi Pengawas Keuangan, jumlah iklan penipuan di Facebook dan Google dari April tahun lalu hingga September tahun ini telah mencapai 59.000 kasus. Fanspage lokal terbesar Ciayi, kacang hijau Ciayi yang memiliki 410.000 pengikut ditemukan menghilang tak lama ini. Pengurus Fanspage mengatakan mereka menerima pemberitahuan dari Facebook tentang banyaknya iklan lowongan palsu di dalam lamannya yang menyebabkan penghapusannya. 请问在地的社团，你一天就要删除遮济人头账号，在脸书碰过恐怖的。 Untuk menumpas iklan penipuan investasi, Komisi Pengawasan Keuangan atau FSC telah merevisi UU Konsultasi dan Investasi pada tahun lalu. Selain itu, juga menggandeng Google dan perusahaan induk Facebook Meta untuk membentuk mekanisme pelaporan. Dari April tahun lalu hingga September tahun ini telah mengumpulkan hampir 59.000 kasus hanya dalam waktu 1,5 tahun. 在生活中蛮困扰，习惯了，就是接受到处都有诈骗这件事情。 Selain Google, Line, dan Meta, banyak penyedia platform telah menggunakan sistem nama asli untuk iklan investasi, termasuk TikTok yang juga akan bekerja sama dengan perwakilan hukum yang ditunjuk pemerintah pada akhir bulan ini dan membangun jalur komunikasi yang baik dengan pemerintah. Pakar menganjurkan penentuan apakah iklan terlibat penipuan dilakukan langsung oleh pemerintah. Mengenai penipuan melalui telepon, pakar menganjurkan untuk mengambil Singapura sebagai contoh di mana pemerintah meluncurkan aplikasi identifikasi agar seluruh masyarakat turut berpartisipasi dalam memberantas penipuan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.